Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas materi mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Pada materi ini telah saya buat beberapa poin. Poin yang pertama yaitu pentingnya menghormati orang tua. Poin yang kedua yaitu pentingnya menghormati guru. Kemudian poin yang ketiga, cara berbakti kepada orang tua dan guru. Kemudian poin yang terakhir adalah terbiasa menghormati orang tua dan guru. Poin yang pertama yaitu pentingnya menghormati orang tua. Kita semua pasti memiliki orang tua, baik yang masih dapat kita genggam tangannya ataupun yang sudah pergi meninggalkan kita. Telah jelas bahwasannya orang tua sangat berjasa dalam hidup kita. Begitu banyak pengorbanan yang dilakukan untuk kita. Mulai kita berada di dalam kandungan hingga sampai saat ini. Begitu banyak pengorbanan yang mereka lakukan. Korban harta, benda, jiwa, raga, waktu, dan lain sebagainya dikorbankan untuk kita, untuk mendidik kita, untuk merawat kita agar menjadi generasi yang luar biasa. Begitu mulia orang tua memperlakukan anaknya. Hingga tak salah jika Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah terletak kepada ridho orang tua, dan murka Allah terletak kepada murka orang tua. Oleh karena itu, patuhilah, taatilah, sayangilah, hormatilah kedua orang tua kita, karena sudah begitu banyak pengorbanan mereka untuk kita. Sedangkan biasanya kita lalai dan lupa, terkadang tidak sadar membuat mereka luka. Saat ini, mulai detik ini, hormatilah, sayangilah kedua orang tua kita. Pada poin pentingnya menghormati orang tua ini, mengingatkan kita akan satu kisah, yaitu sahabat Nabi yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini seorang fakir dan yatim. Dia seorang pengembala domba yang hidupnya hanya bersama ibundanya. Ibundanya ini lumpuh dan buta. Uwais Al-Qarni ini hari-harinya selalu mengembala domba. Upah yang didapatkannya pun hanya mampu ia buat membeli makan untuk ibunya. Jika upahnya berlebih, ia berikan kepada tetangganya. Pada suatu ketika, tetangga-tetangganya itu sering bertemu dengan Rasulullah SAW, sedangkan Uwais Al-Qarni sendiri belum bisa bertemu Rasulullah. Kemudian ada di suatu titik, Uwais Al-Qarni ini keinginannya untuk bertemu Rasulullah sangat menggebu-gebu, sehingga Uwais Al-Qarni memberanikan diri untuk berpamitan ke ibunya untuk menemui Rasulullah. Kemudian dia pun berpamit ke ibunya. Ibu, izinkanlah aku untuk menemui Rasulullah karena aku sudah begitu sangat merindukan Rasulullah. Kemudian ibundanya pun memberikan izin Uwais Al-Qarni untuk menemui Rasulullah. Baiklah Uwais, temuilah Rasulullah. Datanglah ke Madinah. Kemudian ketika kamu sudah bertemu dengan Rasulullah, segeralah kembali
kata ibunya. Kemudian Uwais Al-Qarni pun dengan rasa yang bahagia, ia berangkat ke Madinah untuk menemui Rasulullah. Sesampainya di rumah Rasulullah, dengan bergegas ia mengucapkan Assalamualaikum dengan hati yang sangat senang, dengan harapan lekas bertemu dengan Rasulullah. Kemudian ada yang menjawab salamnya, Waalaikumsalam warahmatullah. Ternyata yang keluar yaitu Sayyidah Aisyah. Dan Sayyidah Aisyah menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW sedang tidak ada di rumah. Rasulullah sedang berperang. Kemudian Uwais Al-Qarni pun merasa kecewa dan bergejolak. Dia menunggu beberapa lama, kemudian di dalam hatinya teringat ibunya yang sudah tua dalam keadaan lumpuh dan buta. Kemudian Uwais Al-Qarni pun berpamit pulang untuk kembali ke ibunya karena dia khawatir dengan keadaan ibunya. Kemudian beberapa hari kemudian, setelah Rasulullah SAW kembali dari perang, beliau bertanya ke Aisyah, Aisyah, apakah ada orang yang mencariku? Kemudian Aisyah menjawab, iya ya Rasulullah, ada yang mencari engkau, seorang pemuda dari Yaman. Akan tetapi dia sudah menunggu lama. Akan tetapi dia kembali pulang karena ibunya yang sudah tua di rumahnya. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya bahwasanya jikalau kalian bertemu dengan sahabatku yang ada di Yaman, kemudian di telapak tangannya ada titik putih, mintalah doa dan istighfar darinya, karena dia bukan penghuni bumi, melainkan penghuni langit. Nah, pada suatu waktu sahabat Nabi Abu Bakar dan Utsman berangkat ke Yaman. Kemudian bertemu dengan gerombolan orang yang dimana salah satunya pengembala domba yaitu Uwais Al-Qarni. Ketika Abu Bakar dan Utsman menemuinya, kemudian mereka minta doa dan istighfar. Kemudian para sahabat mau memberikan dia penghidupan. Akan tetapi Uwais Al-Qarni menolak dan tidak mau menerimanya. Singkat cerita, kemudian Uwais Al-Qarni sakit dan meninggal dunia. Pada saat dia meninggal dunia, begitu ramai orang yang mau merawat jenazahnya dan mau menyolatinya hingga menguburnya. Sampai orang-orang di Yaman itu terheran-heran. Orang yang hanya pengembala domba begitu banyaknya ketika meninggal dunia orang yang merawat jenazahnya. Dari kisah itulah dapat kita ambil ilmunya, bahwasanya begitu penting menghormati orang tua. Adalah pewaris para nabi, karena melalui guru ilmu dari nabi-nabi dapat tersampaikan kepada kita. Guru adalah orang yang mengajarkan kita budi pekerti dan akhlak serta ilmu pengetahuan agar kita menjadi orang-orang yang bijaksana, cerdas, dan pandai. Oleh karena itu, menghormati guru juga tidak kalah pentingnya, agar ilmu kita menjadi manfaat dan barokah. Kemudian cara berbakti kepada orang tua dan guru. Cara berbakti kepada orang tua dan guru bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Yang pertama,
yaitu dengan selalu mendoakannya dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, selalu meminta ridhonya ketika hendak melakukan segala sesuatu apapun. Yang ketiga, selalu membuat mereka bahagia. Yang keempat, tidak pernah menyakiti mereka. Yang kelima, patuh kepada mereka. Terbiasa menghormati orang tua dan guru. Dalam setiap kegiatan atau setiap hendak melakukan segala sesuatu apapun, hendaknya kita selalu meminta doa dan meminta ridho kepada orang tua dan guru. Ketika kita hendak berangkat bekerja atau menuntut ilmu, hendaknya kita salim kepada orang tua dan meminta doanya. Kemudian ketika kita hendak mengamalkan ilmu, selalu kita doakan terlebih dahulu guru-guru kita. Ketika kita selesai sholat, kita doakan kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Ketika hendak melakukan segala sesuatu apapun, hendaknya meminta izin kepada orang tua dan guru dan meminta ridhonya. Ketika kita hendak belajar, kita meminta doanya. Ketika kita hendak melamar pekerjaan, kita meminta doanya. Ketika kita selesai sholat atau berbuat kebajikan, kita niatkan untuk beliau berdua dan untuk guru kita, agar pahala yang kita dapatkan dapat mengalir untuk mereka. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.